Lu denger nggak berita-berita sekarang nih? Kalau baca-baca mengenai yang lagi viral-viral nih, yang lagi viral-viral banget, yang lagi trending topik banget, yang lagi hot banget mengenai pesawat apa tuh? PHK massal. Aduh. Nah, ini kan yang lagi apa ya? Riskan banget nih mengenai PHK massal di suatu perusahaan yang dimana juga bukan cuma satu atau dua ya. Banyak perusahaan yang melakukan PHK. Menurut lu penyebabnya itu apa sih mengenai PHK massal ini? Kalau dari yang gue lihat ya, dari kacamata dan sudut pandang gue nih, dari beberapa yang gue lihat sih ada beberapa faktor, beberapa penentu yang akhirnya itu menyebabkan PHK menjadi masif gitu di luar sana. Nah, PHK menjadi masif ini terjadi rentetannya kalau menurut sudut pandang gue dan opini gue ya pribadi itu bisa ya kemarin kita kena imbas COVID-19. COVID-19 di situ yang akhirnya imbas ke apa namanya perdagangan, terus perekonomian global, bahkan bukan di Indonesia doang. Dan itu ya bukan cuman sekedar itu aja nih imbas dari COVID-19. Tapi kan kita bahas tentang masifnya PHK ya. Nah itu dampak dari COVID-19 itu berdampak besar dari krisisnya perekonomian yang terjadi di negara kita gitu. Dari COVID-19, dari apa namanya daya beli masyarakat yang menurun gitu kan. Tapi suportif juga sih yang gue lihat dari beberapa pemerintah ini, dia masih menyalurkan bantuan langsung tunai. Kayak waktu itu gue juga sempat ngerasain kayak prakerja gitu kan. Lagi susah-susahnya dan apa namanya kita susah untuk keluar ataupun bekerja secara totalitas gitu kan, yang dimana beberapa ada yang dipekerjakan secara di rumah atau yang di kantoran, tapi lebih dominan untuk di rumah gitu kan, dan itu dapat potongan gaji loh. Potongan gaji, PHK juga terjadi. Di apa namanya tahun-tahun atau masa-masa pandemi lah ya, banyak banget ya PHK terjadi. Karena pengefisiensian apa namanya perusahaan ya, selayaknya orang membangun perusahaan, membangun sesuatu usaha gitu. Pasti kan dia bukan mikirin cuman satu pandang ke karyawan doang nih. Mikirnya pasti kan gua untung apa enggak nih? Ya relate aja, realistis gitu menurut gue kan. Nah itu mungkin terjadi pilot di apa perusahaannya dia yang akhirnya ya mau nggak mau nih efisiensi pegawai yang mungkin bisa dikatakan kita sebagai pelaku kerja gitu ya, waktu di masa itu kita merasakan gimana tuntutan kebutuhan yang apa terus menuntut dan kebutuhan gaya hidup yang semakin meningkat setiap waktu kan, dimana ya pasti kita butuh bocoran dana dong dari kerja dan lain halnya gitu kan, pendapatan masuk lah. Tapi karena terjadinya krisis ekonomi itu dampak dari COVID-19, efisiensi itu diberlakukan dan yang akhirnya PHK banyak di mana-mana. Ya. Dan gak jarang juga banyak perusahaan yang nggak survive sampai detik ini ya pas COVID-19. Betul. Terus apa lagi tuh, Be? Kalau gue lihat selain dari COVID-19 kan kita kan sekarang di tahun 2025, itu kan kemarin COVID-19 di 2019, era 2019 sampai 2022 sampai 23 kalau nggak salah ya, Cak. Nah, setelah dari situ ya mungkin yang gue lihat ini penurunan daya beli masyarakat, penurunan daya beli masyarakat. Penurunan daya beli masyarakat yang dimana apa namanya berkurang karena berkurangnya minat masyarakat, konsumtifnya masyarakat ini terhadap transaksi yang ada di sekitar kita gitu loh. Jadi itu menurut gue mengakibatkan rotasi perputaran perekonomian di negara kita itu kurang stabil jadinya. Itu sih. Mungkin dari lu bisa ngeliat beberapa experience atau peristiwa yang terjadi dari daya pembelian yang menurun di masyarakat ini seperti apa gitu loh kan? Iya, gue sih juga mungkin gue nambahin ya mengenai dampak atau efek ya atau penyebab daripada PHK massal ini bisa juga dari yang tadi lo bilang juga nyambung ya, ekonomi yang nggak lagi stabil nih sekarang. Nah, salah satu dampak dari ekonomi yang gak stabil itu juga dari keuangan yang mata uang yang lagi melemah. Inflasi juga adalah salah satu faktor di mana PHK massal itu banyak banget atau masif terjadi di setiap perusahaan. Mungkin bisa direntetin dulu kali, Cak. Pengertian inflasi itu apa sih?
inflasi itu di mana mata uang itu mulai melemah, sedangkan bahan pokok yang harus kita beli atau apa namanya kebutuhan yang harus kita keluarkan, yang akan kita keluarkan untuk kebutuhan kita itu meningkat. Oke. Iya. Dari harga ataupun kebutuhan sekunder maupun primer ya, kayak gitu. Itu tuh meningkat harganya. Sedangkan mata uang ini lagi ngalamin penurunan. Bisa juga kita bilang krisis ekonomi lah. Nah, krisis ekonomi. Nah, itu sih menjadi salah satu juga penyebab di mana perusahaan melakukan suatu PHK. Karena apa? Produk atau bahan pokok produk yang dia beli itu meningkat. Otomatis cara mengefisiensikan selain daripada pengepresan budget dari suatu perusahaan itu apa? Selain daripada itu ya, PHK. PHK. Artinya apa tuh Bang Messi? Pemutusan apa? Pemutusan hubungan kerja itu PHK. Tapi kan emang di sini kita coba untuk ngulas secara by opini pribadi gua dan Caca terkait dari soalnya gua nerka sendiri ya, Ca. Ada keresahan tersendiri di gua ketika gua melihat peristiwa PHK massal ini. Nah, Apa tuh? Gua melihat kita tuh nggak bisa sebelah pihak untuk menyalahkan satu sisi si perusahaan ini aja. Supaya kita tahu gimana cara kita mengambil celah dan ya ini bahasanya kita juga dipres untuk kompetitif menurut gua. Kalau positifnya ya. Dan ini yang apa namanya yang harus gua rasa gua coba untuk bicarain sama lu. Sebenarnya ada gak sih ketika kita menyalahkan satu perusahaan itu terkait dari PHK itu sebenarnya ada landasan yang kuat gak sih sebenarnya? Masa kita doang yang mau di ngertiin? Maksudnya kan kita bekerja juga untuk dia kan, dan kita dapat imbalan juga dari dia. Nah itu yang gue masih agak ngerasain. Terkadang memang ini bukan tentang diri kita aja loh, kita juga harus cari tahu. Mungkin di sekitaran kita merasakan dampaknya yang akhirnya perusahaan ini tuh jadi mengurangi karyawan yang ada gitu loh. Berarti kita juga nggak lihat dari posisi si pekerjanya ya, Iya, kita juga harus lihat kondisi dari perusahaannya. Nah tadi yang gue bilang apa namanya ekonomi yang gak stabil, otomatis perusahaan itu ngepres budgetnya dan mengefisiensikan sumber daya karyawannya. Oke. Nah kayak gitu kan. Sekarang kalau misalkan bahan produksinya naik dan dilihat juga dari keuntungannya yang nggak nggak bagus, itu masuk juga tuh ke penyebab yang lu bilang tadi, penurunan daya beli. Nah, kenapa nggak stabil? Ya karena penurunan daya belinya itu berkurang. Oke. Iya kan? Iya. Perusahaan itu kan nggak ngelihat semerta-merta itu cuma sekedar gimana caranya supaya perkembangan daripada produk dan lain-lain. Dia juga pasti mikirin karyawannya. Cuman hal-hal yang bentrok seperti naiknya produksi, terus juga pemasaran yang kurang efektif, itu yang menjadi suatu hambatan atau suatu penyebab di mana PHK itu terjadi. Nah, yang kedua adalah era digitalisasi. Era digitalisasi. Nah, gimana pemasaran sekarang itu udah lebih efisien ya, udah lebih simple. Kita bisa masarin di online. Kita bisa masarin di platform media sosial gitu, marketplace dan lo bilang juga, sehingga perusahaan itu sudah tidak terlalu ya, bukan yang nggak butuh, tidak terlalu membutuhkan sumber daya manusia dalam pemasaran suatu produk kayak gitu. Nah makanya kenapa banyak efisiensi atau PHK massal ya, PHK kerja lagi. Iya nggak apa-apa, sama aja sih. PHK massal yang terjadi. Yang ketiga itu apa tuh? Persaingan yang ketat. Kompetitif. Sekarang itu kan udah kita ada dua ya. Produk impor atau produk luar. Atau investor asing dan UMKM. Iya kan? Produk lokal. Nah, persaingan yang ketat yang dimana perusahaan itu ada yang nggak survive dengan persaingan tersebut. Karena kita contohin aja ya, misalkan sepatu aja dalam satu produk sepatu aja tuh berapa brand? Banyak banget. Nah, dengan era digitalisasi atau juga dengan perusahaan yang nggak mengikuti
perkembangan teknologi Iya. itu akhirnya terpaksa untuk mengefisiensikan karyawannya atau PHK. Oke. Kenapa ya? Targetnya mereka perusahaan tuh targetnya nggak sampai gitu loh, Oke. nggak Iya. sampai dalam targetnya kayak gitu loh. Jadi persaingan yang ketat ini yang dimana Ulang lagi Cak, tadi ada ini apa namanya, Kamen Rider lewat. Agak gedean lagi suaranya. Oke. Maklum ya friend ya, kita tuh lagi ada di apa namanya jalanan. Nah Oke. ini opiniku juga, sorry gue narasi dikit, opiniku juga mengajak segmentasi masyarakat. Makanya nih kita ada di sekitaran masyarakat, banyaknya kendaraan yang lewat. Tadi Kamen Rider juga lewat tuh, nah, gitu. Jadi mohon dimaklumin dengan segala keterbatasan, tapi kita nggak coba untuk membatasi semua yang ada. Betul. Gitu, friend. Nah, masuk ke tadi persaingan yang dekat ya. Banyak perusahaan yang nggak mampu atau nggak bisa bersaing dari pemasaran produk-produk asing ataupun produk-produk dari UMKM itu sendiri atau produk-produk lokal sendiri. Kadang tuh kayak satu brand atau satu produksi dari perusahaan, dia itu nggak, sebenarnya lebih intinya sih ke target pasar ya. Target pasar Iya. yang akhirnya nggak sesuai itu. Nggak sesuai kayak gitu. Jadi dia tuh otomatis ya kolaps dong. Ya keuntungannya nggak ada. Ya udah akhirnya dia terpaksa untuk mem-PHK karyawannya atau mem-PHK beberapa karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Kayak gitu. Terus yang terakhir menurut gua adalah relokasi usaha. Kenapa tuh relokasi usaha? Nah, kadang kan misalkan gini, satu perusahaan yang sudah ditempatkan di satu titik wilayah, dia itu kan lagi adem ayem nih, lagi anteng-anteng di satu wilayah lah ya. Iya. Tiba-tiba ada kebijakan tertentu atau ada suatu program tertentu yang memaksa mereka untuk pindah gitu loh. Pindah ke suatu wilayah. Nah, ketika dia pindah, otomatis dia itu mulai memikirkan kembali bagaimana produksi ini berjalan di wilayah tersebut, ya kan? Adaptasi segala macam. Logistiknya, teknisnya, alatnya. Nah, itu yang mengakibatkan PHK massal atau PHK daripada beberapa pekerja yang ada dalam suatu perusahaan tersebut, yang dimana ya udah, karena lu mungkin entah ya kebijakan perusahaan yang seperti apa, karena kan gue nggak terlalu paham nih mengenai kebijakan gimana sih nih si suatu karyawan tuh dapat di PHK. Iya. Gitu. Gue cuma tahu ya penyebabnya ya itu, salah satunya adalah relokasi usaha. Gitu. Jadi dia memikirkan kebutuhan teknis dan logistik sehingga dia mempres budget atau menanggulangi minus-minus yang terjadi sehingga terjadinya suatu PHK kayak gitu sih. Ya, balik lagi. Semua yang usaha pasti juga nggak lari dari gimana dia nyari untung. Betul. Gitu. Betul kayak gitu. Tapi menurut lu nih menurut lu apa nih? Iya nggak apa nih? Menurut lo dari efek PHK massal ya atau apa sih penyebab PHK massal? Lu sebagai anak Gen Z, anak Gen Z kan ya, lo anak 2000-an kan? 2000-an. 2000-an. Susah nggak sih nyari kerja sekarang? Susah nyari kerja, menurut gue, ya gue alamin. Tapi balik lagi tolak ukur ke diri sendiri. Dimana kan semua perusahaan juga punya kualifikasi. Betul. Kadang kita semena-mena dalam artian mengirimi CV kita dengan nggak sesuai dengan kualifikasi. Contoh, misalkan yang dimana kita seharusnya menyamakan kualifikasi yang kita punya, skill yang kita punya, itu kita taruh di satu CV untuk di satu perusahaan, misalkan di satu divisi lah, satu yang sekiranya butuh skill A atau B gitu. Nah, tapi itu kita sama ratakan gitu. Akhirnya itu yang menyebabkan kualifikasi kita tersendat gitu loh. Menurut gue akhirnya nggak bisa masuk ke kualifikasi itu, yang akhirnya mungkin negatifnya itu kita bisa menyalahkan dengan egosentrisnya kita. Kayaknya emang susah. Tapi menurut gue emang ini presan yang ada membuat kita tuh jadi memiliki dunia kompetitif sendiri gitu. Seharusnya lu bisa ngambil atau cari celah gitu. Gimana caranya, dimana emang banyaknya orang merasa susah nyari kerja, dan lu harus sesuai kualifikasi yang ada. Bahkan di kualifikasi yang ada, lu harus bisa punya
plus yang lebih dari kualifikasi yang ada supaya lu bisa jadi kandidat yang oke. Oke. Gitu. Tapi kadang-kadang kualifikasi suatu perusahaan suka ngada-ngada juga sih, Be. Kenapa itu? Ya resah banget muka lu. Resah banget gue nih masalah kualifikasi pekerjaan. Ini nih juga nih yang lagi dibicarain banget nih di media sosial ya mengenai kualifikasi Apa itu? kerja maksimal batas umur. Oh ini ada nih kasusnya. Banyak. Coba aja lu lihat di flyer-flyer lowongan kerja sekarang. Apa tuh Kualifikasi contohnya? itu di bawah atau di under 30 tahun kebanyakan. Coba lu bayangin orang-orang yang di atas 30 tahun dia bekerja apaan gitu. Maksudnya gini, kayak emang iya di atas 30 tahun itu udah sepuh, udah jompo. Kan enggak juga. Nah itu sih maksudnya ada sih yang enggak, gue juga enggak sepakat ya mengenai kualifikasi pekerjaan. Umur yang pertama. Kedua, skill atau pengalaman kerja juga nih. Banyak orang-orang yang fresh graduate itu sulit banget nyari kerjaan karena dia nggak punya pengalaman kerja. Sekarang gini, misalkan kita mau ngedapetin suatu pekerjaan dengan posisi tertentu, lu harus bisa ini, bisa itu. Contohnya gini, selain daripada lu mumpuni dalam skill yang ada di bidang tersebut, lu juga harus mumpuni skill yang di luar dari bidang tersebut. Atau skill yang di luar dari job desk lu. Kayak gitu loh. Maksudnya kayak berarti kita bekerja itu selain daripada skill kita juga harus bisa yang lain, iya kan? Enggak gini Cak, yang gue maksud tuh memang sesuai tupoksi kerja atau gimana nih? Atau pas lu udah masuk ke ranah pekerjaan yang akhirnya lu disuruh untuk melakukan hal yang selain dari tupoksi kerja lu, atau memang sudah ada di kualifikasi seharusnya hal yang seperti ini, divisi yang seperti ini, pekerjaan seperti ini, apa gimana nih? Iya, terkadang tuh di kualifikasi tuh di luar dari tupoksi kerja gitu, kualifikasinya. Misalkan lu harus bisa, contoh ya, lu kerja sebagai admin. Admin itu kan kerjanya apaan sih? Administrasi kan. Terus bagaimana caranya dokumen-dokumen di rekap dan lain-lain itu kan fokus di Microsoft Word, Microsoft Office lah. Tapi lu juga harus bisa ngedit, lu harus bisa megang TikTok, megang media sosial lah ya, kayak gitu. Itu kan di luar dari tupoksi kerja lu. Tapi berarti lu pernah ngalamin itu? Pernah dong, jelas. Dan gini, ada kesepakatan atau MOU gak di kedua belah pihak, lu sama mungkin atasan lu bisa bilang gitu ya, Cak, nih lo kerjain, lu sebenarnya administrasi, tapi lu kerjain deh, bantu gue buat kayak ngedit. Itu ada, ya bisa dibilang kan terkecuali dari pekerjaan lu, seharusnya ketika lu bekerja lu dapat upah dong di luar dari gaji pokok gue. Iya, gaji pokok lu. Nah itu lu dapat gak? Loyalitas sih kebanyakan. Loyalitas, balik lagi loyalitas. Iya, gua nggak cukup respect sama hal yang kayak gitu karena lu sama aja. Ya oke sih, mungkin dalam arti lu ngasih hal yang dimana lu ngasih insight baru dimana gue bisa explore dunia baru nih. Tapi nggak dengan di dalam dunia pekerjaan menurut gue, karena kalau dunia pekerjaan ya sesuai tupoksi kerja gue apa. Ya udah gue kerjain. Pun kalau misalnya memang ada suruhan yang baru selain dari tupoksi kerja gue, itu ada upah sendiri di luar dari gaji pokok. Kayak gitu. Menurut gue itu karena biar fair gitu loh. Terkadang juga di kualifikasi nggak disebutin nih, tapi pas kita kerja, lu harus kayak gini ya, atau lu harus kayak gini ya, lu harus bisa ini juga nih, nggak apa-apa kamu belajar di sini pengalaman gini, kayak gitu. Ini tuh di luar daripada job desk gua atau kesepakatan kita, kita secara apa yang lo terangkan pada saat interview, kayak gitu kan. Tiba-tiba gue disuruh kerja yang lain, ya itu di luar tupoksi gue. Oke, gue akan mengerjakan itu, cuman dengan dengan apa sih tadi yang lo bilang lagi tuh? Apa? Yang mana tuh? Dengan apa? Tadi lo bilang yang dapat insentif lah bahasanya. Iya, insight. Oh, insentif. Enggak, maksudnya di luar gaji pokok gitu. Iya, di luar upah di luar dari gaji pokok itu seharusnya. Karena kan memang gue nggak ngerti juga ya. Ada nggak sih peraturannya? Ada nggak sih? Nggak seriusan. Ada apa nih? Ada baca. Peraturan yang menangani prosedur tersebut gitu loh.
kalaupun nggak ada, source-nya ada. Supaya buat ngelola itu semua, supaya tertata dan terstruktur rapi, juga fair, kita ngerasa adil buat kita dan adil buat perusahaan yang memperkerjakan kita. Betul. Tapi pun kalau misalnya nggak ada, ya oke. Tapi gue belum ngelihat nih adanya atau enggak. Ya mungkin teman-teman opini bisa beropini juga ada atau enggak ya nih. Karena kan kita punya asumsi yang skalanya mungkin terbatas ya, manusiawi gitu. Tapi kita coba untuk melantangkan suara apa yang kita suarakan. Ya semoga ini bisa jadi aspirasi yang kalian semua inginkan gitu. Betul banget. Kalau gue ngerasanya Betul gitu. banget. Oke, balik lagi ke PHK massal deh. Masuk ya? Iya. Bahaya. Mayday. bukan ya. Bener-bener juga sih. Bahaya nih. Bahaya apa? PHK massal. Atau kita bisa kategorikan dampak dari PHK massal. Menurut apa? Satu menurut gue pengangguran pasti merajalela di mana-mana gitu kan. Nah ini bisa kita lihat dari kacamata kita sendiri dan kita rasain semuanya. Dari pengangguran yang maksudnya masih ada di mana-mana. Itu juga mengakibatkan ya tadi yang kita bahas penurunan daya beli masyarakat karena dia nggak dapat pasif, bahasanya apa sih? Bukan pasif. Nggak dapat income, yang seharusnya dia dapetin buat mungkin dia bisa membeli kebutuhan hidup dan ya sekiranya secukupnya lah yang dia mau dia bisa itu yang akhirnya rotasinya itu berputar gitu loh. Dari banyaknya pengangguran itu bisa terjadinya tingkat kriminalitas nggak sih? Meningkat lah. Iya. Kriminalitas yang meningkat dari pengangguran itu. Contoh. Sekarang lo lihat nggak sih banyak banget berita-berita di mana kriminalitas tuh lebih rentan terjadi gitu. Lebih sering terjadi gitu. Bahkan di ibu kota lah ya, di sini juga banyak nih. Ibu kota di luar daerah satu pungli, wah itu gue nggak respect. Jadi kayak pungli terus juga karena memang ya mungkin sorry to say untuk pemerintah gitu kan bocornya anggaran, korupsi di mana-mana. Dia memanfaatkan ya mungkin dia juga ngerasa terdesak dengan apa yang ada gitu kan. Akhirnya dengan segala hausnya ya harta segala macam gitu dia ngebredel anggaran yang ada gitu. Dan itu berdampak sekali lagi gue tekan itu berdampak ke masyarakat luas, ke semua segmentasi dari segmentasi bawah bahkan sampai segmentasi atas. Karena menurut gue dari hilir jadinya ke hulu gitu. Kalau misalkan ya hilirnya bermasalah, hulunya apalagi? Baik. Gitu sih. Betul. Bener gak sih dengan statement yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin nih dengan situasi kayak gini? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Enggak, ya ada setuju dan enggaknya. Kenapa? Kalau menurut gue setujunya mungkin karena yang kaya mungkin punya kuasa, dia bisa membeli apa aja yang sekiranya dia karena korupsi pilih, itu kan? Ya, dia pilih, dia mau melakukan apapun itu, dia bisa memanfaatkan segala situasi yang ada gitu kan dengan uang, dengan kapital yang dia punya. Itu iya. Tapi kalau misalkan yang miskin makin miskin, gue nggak menormalisasikan yang miskin makin miskin. Lu masih punya daya juang, lu masih punya pikiran, lu masih punya perasaan. Selagi masih lu bahasanya gimana ya? Bahasa serius nih friend. Selagi lu masih bisa hidup dengan segala keterbatasan lu pasti akan bisa di mana waktunya lu melampaui batas itu. Tapi ingat melampaui batas itu dengan segala resiko, konsekuensi dan ya mungkin berdarah-darah Cak. Karena dia berjuang dari bawah ke atas gitu loh. Dan itu gue support, itu gue respect sama orang-orang yang kayak gitu. Dan gue merasakan hal seperti itu. Gitu. Tapi kenapa gue ngomong yang miskin tambah miskin? Karena ketika dia terjadinya PHK massal, otomatis kan yang tadinya ada perputaran uang dalam suatu individu jadi nggak ada kan? Otomatis dia kan terdesak nih. Kebutuhan yang harus dia penuhi. Ya, terdesak dari kebutuhan yang dia harus penuhi. Betul. Makanya kenapa gue bilang tadi yang miskin tambah miskin, karena dari
PHK tersebut memaksa Iya kita juga, sebagai ya. manusia nih harus bertahan hidup. Oh. Kayak gitu kan? The fuck man. Gitu kalau kata orang Lenteng Agung LA. Cuman ya tetap aja friend, apa ya, mungkin realitas yang terjadi memang seperti itu. Realitas yang terjadi memang adanya seperti itu. Sekali lagi memang realitas yang terjadi memang adanya seperti itu. Tapi lu nggak memungkiri harapan itu pasti bisa diwujudkan kok. Dengan gebrakan-gebrakan apa yang lu bisa lakukan, silakan lu lakukan. Oke. Dan dengan cara lu bertahan hidup, gue juga udah respect banget. Selagi lu masih berproses, pasti proses sekecil apapun itu pasti menghasilkan. Betul sih, Cak. Ada lagi, Be? Apa menurut tuh? lo? Enggak, maksudnya bahaya PHK. Ada satu lagi. Oh, iya. Kalau dari lu, dari gue apa dari lu nih? Lo dulu boleh. Dari gue. Gue rasain sih, dan gue sempet, bukan gue, gue rasain, gue sempet kerasain itu. Psikologis sekali kena. Bener. Tadi gue itu tingkat depresi. Tingkat depresi di mana-mana dan merajalela. Naik Gitu. tuh. Iya. Kayaknya. Emang lu pernah ngerasain sedepresi apa yang, ya mungkin satu momen lu susah ketika nganggur, terus akhirnya lu merasakan depresi gitu, yang akhirnya lu struggle di situ itu. Seputus asa sampai gue tuh nggak ada minat lagi buat ngelamar kerja sih. Anjir. Seputus asa itu maksudnya kayak ya udah gue selagi gue mohon maaf ya, maksudnya selagi gue nggak ada kebutuhan nggak ada pemenuhan kebutuhan yang penting gitu, maksudnya selagi gue belum berkeluarga, sampai gue semalas itu nyari kerjaan, semalas itu. Dan lu lihat juga deh berita-berita tingkat frustasi, tingkat bunuh diri yang terjadi. Lu lihat coba berita-berita, banyak banget orang yang bunuh diri gara-gara dia kehilangan pekerjaannya, iya kan? Terus juga banyak orang yang gila gara-gara dia dipecat dari perusahaannya. Dengan segala tuntutan hidup yang ada tuh. Betul. Makanya gue sebenarnya banget betul. Stres pasti. Makanya kenapa tadi gue bilang gue udah lost itu, udah seenggak tertarik itu sama pekerjaan-pekerjaan yang maksudnya yang di kantor, bedok korporat. Itu dia yang paling gue udah nggak. Kalau lu gimana? Tentang apa nih? Mengenai apa? Depresi. Ya. Sampai di tingkat mana lu? Aduh. Mental gue kena. Au gitu. Cuman ya gimana ya, Cek? Manusiawi lah. Pasti manusiawi itu selalu bisa beradaptasi di segala kerumitan dan hiruk pikuk kehidupan yang dia rasain. Tapi nggak memungkiri apa yang gue rasain itu ya. Kenapa? Betul. Asemnya. Nggak ada ya rokok. Iya, segala hiruk pikuk ya. Nggak kayak gini aja nih kita bisa menyuarakan atau kita juga merasakan, tapi kita bisa tetap bawa Evan gitu. Nah ini struggle yang gue coba alamin dan rasain. Ya tingkat stres. Mungkin nggak sampai di tingkat depresi. Di tingkat stres di mana ya itu kehilangan minat gue untuk mencari kerja. Tapi itu makin di-press lagi dengan oh iya gue hidup dengan segala kebutuhan yang ada. Gue hidup gak mungkin lepas dari kebutuhan. Betul. Tapi yang itu yang akhirnya jadi masuk, menurut gue tetap gue harus berpikir positif gitu. Gue harus tetap berpikir positif. Kalau gue yang rasain ya segala kemungkinan itu selalu ada. Tapi gue coba mengkorelasikan apa yang sekiranya bisa gue gapai dan gue lakukan, ya itu gue lakukan. Nggak terbatas dari apapun yang dibatasi gitu. Tapi gue tetap melakukan apa yang sekiranya gue bisa lakukan. Gitu. Ya istighfar mah ada dikit-dikit. Akan kujalani hidup ini sambil ya Allah ya Allah. Iya itu. Cuman gimana ya? Ya balik lagi kalau gue ya, menurut opini gue pribadi kayak terkait dari psikologis yang kena, lu itu punya tingkat stres pasti kan. Ada dua hal dan dua jalur yang akan menghasilkan output yang berbeda menurut gue. Apa tuh? Ketika kita kan manusia, punya tenaga dan energi yang terbatas. Ketika kita untuk memikirkan overthinking dan negatif yang ada, itu kita akan serap hal-hal negatif yang kita punya dan kita melakukan juga hal-hal yang negatif juga.
stres itu menurut gue udah overthinking yang berlebih. Ya itu oke lah, tapi jangan lu terlalu larut. Apa bedanya lu mengusahakan dengan situasi yang ada, kondisi yang ada, lu mengupayakan potensi lu ini bisa berkembang lebih pesat dari sebelumnya. Nah, itu kan dua hal yang berbeda, lu menyalurkan tenaga. Jadi dibanding, kalau pribadi gue, opini gue, dibanding gue punya keresahan, dibanding gue larut dalam segala situasi kondisional yang merumitkan pikiran gue lebih memilih untuk apa yang bisa gue lakukan, gue lakukan. Afirmasi Ya. positif ya. Afirmasi positif gitu. Itu yang friend-friend bisa ngeliat, maksudnya ini yang sekarang kita jalanin di media industri. Inilah yang bisa kita lakukan, kita punya keresahan mungkin yang sama. Betul. Secara beropini. Ya sama atau enggaknya mungkin friend-friend bisa beropini juga nanti di kolom komentar atau platform-platform yang opiniku disediakan gitu. Tapi memang menurut gue harus seperti itu. Apa yang gue omongin itu opini yang berlandaskan pengalaman gue. Dan itu balik lagi ke diri gue. Untuk membangkitkan semangat ke gue juga, dan lu juga mungkin punya opini yang bisa membangkitkan semangat lu gitu loh. Terserah apapun opini kalian, itu yang penting bisa berakhir dengan positif yang lu jalanin, itu oke, gak masalah gitu. Asik. Itu sih Jar. Karena Good lah ngeluh pokoknya. capek, Iya. lu ngeluh nggak akan menghasilkan apa-apa kecuali aksi. Kalau aksi seenggaknya lu bisa mendapatkan hasil yang sekiranya mungkin benar atau mungkin enggak, dan ketika nggak benar lu bisa melihat apa yang seharusnya lu benarkan dan lu perbaiki gitu. So banget gue ya. Tapi jujur apa yang gue rasain tuh kayak gitu Cak, untuk mendobrak segala hal keterbatasan yang ada gitu, mendobrak segala keterbatasan yang ada, menurut gue harus ada semangat. Karena gue punya satu prinsip, asik. Apa tuh? Coba Prinsip kehidupan. Gue gak tahu prinsip lo hidup gimana tuh. Satu prinsip kehidupan adalah satu prinsip kehidupan adalah apa yang lo pikirkan itu akan jadi buah hasil dari proses yang lo rasakan nanti. Jadi ketika lo berpikir positif, ya positif nggak memungkiri dengan realitas yang ada. Tetap pada pakem realitas yang ada, tapi lo bertujuan untuk positif gitu. Nah itu akan terrealisasikan dengan positif juga. Tapi kalau lu beranggapan dengan dunia ini terlalu negatif, gelap segala macem, ya itu akan lu dapatkan juga. Karena apa yang lu pikirkan, apa yang lu rasakan. Betul gak? Lu mikirin, ya, masuknya ke perasaan juga gitu Cak. Kalau gue yang nerekannya, gue mungkin gak bisa secara deskriptif banget ngejabarin, tapi secara opini gue merasakan itu. Apa yang lu pikirkan, itulah yang lu rasakan. Jadi ketika lu gak mau memikirkan itu, cobalah ubah cara lu berpola pikir itu lebih ke hal yang positif, tapi tetap dengan realitas yang pasti. Jangan terlalu mengandai-andai, karena terlalu mengandai-andai ini bisa berakibat apa sih kata Gen Z? Halo. Mental illness. Sorry brother. Aduh jatuh. Nyeset. Iya gitu loh. Apa namanya? Bener. Sugesti ya, lebih ke sugesti ya, maksudnya kayak ya apa yang lu pikirin, apa yang lu rasain nanti dampaknya ke perilaku lu. Gitu. Kalau misalkan lu ngerasa semuanya itu negatif, ya otomatis nanti berpengaruh juga ke perilaku lu. Lu jadi nggak semangat, lu jadi males. Itu lu sebenarnya kan? Betul. Sebenarnya kalau kita ngomongin mata pencarian, kita nggak harus kerja di kantor kok sebenarnya. Kita nggak harus kerja 9 to 5. Kita nggak harus kerja dari Senin sampai Minggu atau Senin sampai Jumat kayak gitu loh. Jadi Bang Toib gitu. Nggak boleh. Kita juga bisa menuangkan ide kreatif kita, ya kan, pikiran-pikiran liar kita yang dimana suatu bentuk, ya kan, suatu bentuk bisa kita yang nantinya bisa jadi akomodasi apa gitu. Yang bisa nanti jadinya tuh sumber penghasilan kita, kayak gitu. Income kita gitu. Income kita. Jadi kayak gitu, maksudnya kayak misalkan ide kreatif, misalkan kita nggak harus kerja kayak gitu kan, maksudnya kerja di kantoran. Kita bisa kok, kita jadi pelaku UMKM, kita bisa jualan. Maksudnya kerja, teman-teman juga jangan terlalu terlalu monoton, ya kan, terlalu monoton. Dimana sumber penghasilan bisa dihasilkan hanya sekedar kerja aja di kantoran, jadi karyawan enggak.
Iya, tapi nggak dinormalisasikan juga sih, Cak. Menurut gue bagi orang-orang yang misalkan memang apa namanya passionnya, bisa bilang passion secara bekerja gitu, ya, balik lagi back ya, office, terus memang di perkantoran gitu. Ya itu it's okay, tapi silakan menikmati itu dengan segala kelapangan dada yang ada, yang lu punya gitu. Maksudnya jangan jadi monoton aja sih gitu. Kalau misalkan lu nggak nyaman di kantor lu, nggak nyaman jadi pekerja, ya lu bisa mengeksplor apa sih yang menjadi passion lu. Gitu. Lu bisa berbisnis, ya kan? Nggak apa-apa. Pus. Sana dulu pus. Sana dulu pus. Ya emang di belakang kita ini selain dari warkop, belakang Ragunan ya. Lu kucing salah sih dulu. Biarin dah, dia nggak ganggu kan? Dia nggak ganggu kan nih? Enggak. Lagi Cak, gimana Cak? Ya kayak gitu. Jadi, ya pertama bisnis, jadi pelaku UMKM. Nggak harus kerja. Terus kita juga bisa manfaatkan, misalkan lu emang anaknya yang pede dalam dunia entertain. Lu bisa jadi MC, lu jadi penyiar radio. Gue mau jadi nge-rap. DJ-an. Kok nge-rap gini sih? DJ aja nge-rap. DJ sembari nge-rap. DJ sembari nge-rap. DJ sembari nge-rap. Ya gitu. Segala kreativitas yang ada lu bisa mengimplementasikan itu dengan wadah-wadah yang sudah tersedia. Itu menurut gue. Enak banget. Udah aja sih dari gua. Ya. Jadi terkait dari beberapa yang tadi udah kita bicarain, gue Bebe sama Caca di sini secara beropini, opini gue dan opini Caca coba kita korelasiin ya. Beberapa faktor dari masifnya PHK massal, ya mungkin tadi apa Cak bisa bantu COVID-19, imbas dari COVID-19, terus persaingan yang ketat, ekonomi yang lagi nggak stabil, relokasi usaha, jadi digitalisasi. Terus apa lagi? Apa sih tadi? Penurunan daya beli masyarakat. Terus itu ya, itu dong. Itu yang berlandasan dari opini kita berdua. Mungkin teman-teman bisa nambahin ya, kita sama-sama menuangkan aspirasi yang ada. Kalau misalkan punya sudut pandang boleh di komen-komen. Di komen-komen apa yang harus kita suarakan, pasti kita suarain lagi nih friend gitu. Terus juga tadi kita membahas juga terkait dari dampak pengangguran ya. Dampak apa PHK massal. Pengangguran di mana-mana, terus juga tadi kriminalitas yang ada, terus juga yang akhirnya kena ke pribadi masing-masing dan pribadi gua itu adalah depresi gitu, stres yang ada gitu. Tapi tetap semangat dalam menyuarakan opini lu yang ada, mengekspresikan segala situasi yang sekiranya lu bisa kembangkan, silahkan nikmati secara lapang dada. Dan tetap yakin aja sama apa yang ada di depan, tapi secara rasional. Betul. Oke, nanti bakal ada video selanjutnya dari kita dengan topik-topik yang menarik. Boleh teman-teman boleh request melalui Instagram kita. Apa Instagram kita namanya? Opiniku.id. Itu bisa dari Instagram opiniku.id, bisa dari TikTok opiniku.id 3. Nah, terus juga mungkin bisa dari platform YouTube. Platform YouTube-nya opiniku.id. Nah, itu kita bebas dan kita juga akan coba mempertanyakan kepada publik nih, apa opini yang sekiranya diresahkan sama publik banyak gitu dan harus disuarakan sama kita. Jadi saksikan kelanjutan kita, pasti kita akan terus bareng-bareng beropini bareng kalian.